Surat Ali Imran ayat 164. Dakwah amar ma'ruf itu diperankan oleh Nabi dengan terminologi wa yusaqqihim. Jadi tugas Nabi pertama membacakan ayat-ayat Allah, kemudian wa yusaqqihim, kemudian mengajarkan Alkitab dan mengajarkan Sunnah. Kata wa yusaqqihim di situ bermakna dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga para jamaah sekalian, saya ingin mencoba berangkat dari konsep mensucikan diri wa yusaqqihim. Kehidupan kita akan lebih ideal kalau pertama sekali kita mensucikan pribadi kita. Yang kedua, mensucikan keluarga kita. Yang ketiga, mensucikan masyarakat kita. Yang keempat, mensucikan kekuasaan kita. Baik, saya mulai dari yang pertama, para jamaah sekalian. Mensucikan pribadi. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat As-Samm. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Itu bisa kita tahu hari ini, kita ini benar-benar disucikan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini, karena insya Allah bisa kita berkuburan. Jangan sampai pasca Ramadan kita kotori kembali, artinya membuat dosa baru, maksiat baru. Kemudian media untuk mensucikan diri itu Allah menyebut di dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi masjid bisa menjadi media. Oleh karena itu 10 hari terakhir kita konsisten untuk melakukan i'tikaf di masjid. Lalu bentuknya seperti apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Surat Al-An'am. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri, kemudian mereka menyebut nama Tuhannya, maknanya berpikir, fasalla, kemudian sholat. Jadi pertama mensucikan diri, medianya di masjid, kemudian ngapain di masjid? Kita banyak berzikir, kemudian sholat. Itulah proses secara pribadi kalau kita ingin disucikan oleh Allah. Yang kedua, para jamaah sekalian, mensucikan keluarga kita. Ini juga penting, karena banyak di lapangan orang yang gagal. Ada kadang bapaknya khusyuk sholat 5 waktu, gagal pada istrinya, bahkan anaknya juga gagal. Adanya bapak ibunya sholat berdua ke masjid, pulang berdua, ngaji berdua, tarawih berdua, i'tikaf berdua, tapi gagal membangunkan anaknya waktu subuh. Anak tidak ikut di belakang kesolehan orang tuanya. Sehingga gaya di dalam Al-Quran itu yang tidak bisa diamalkan sendiri, kecuali harus kolektif seluruh keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini nggak bisa sendiri, harus kerjasama. Artinya ayat ini mewanti-wanti kita jangan sampai ada dari unsur keluarga kita ini yang terpeleset masuk ke dalam neraka. Ini gak mudah, butuh mujahadah. Oleh karena itu contohnya juga luar biasa di dalam Al-Quran, antara nabi yang berhasil dengan nabi yang belum berhasil. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih 4 orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran.
mereka ini menonjol istimewa di masa mereka masing-masing. Tapi pertanyaannya para jamaah sekalian, ketika Allah menyebut Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh, kenapa tidak disebut beserta keluarganya? Kenapa? Karena Nabi Adam menjadi contoh yang baik, yang benar, tapi belum berhasil pada anaknya. Karena anaknya jadi membunuh. Qabil membunuh Habil. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan sangat panjang tentang Qabil dan Habil. Kalau ada orang membunuh kapanpun dan dimanapun, Qabil mendapatkan cipratan dosa atas pembunuhan. Karena dia yang mengawali melakukan dosa besar terhadap pembunuhan, dan itu anak seorang nabi. Ada bisa dicontoh, tapi anaknya belum. Makanya tidak disebut dengan keluarga. Nabi Nuh kurang apa? Seorang nabi yang umurnya 900 tahun yang soleh, gagal pada istrinya, anaknya. Sehingga Nabi Nuh tidak disebut beserta keluarga. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim disebut. Kenapa? Kalau kita ingin menjadi keluarga yang baik, belajarlah pada ayat-ayat yang bercerita tentang Ibrahim. Ibrahim itu bapak pendidikan. Makanya Ustaz Budi Azhari mengembangkan parenting nabawi, salah satunya adalah meneliti tentang ayat-ayat Ibrahim yang syarat dengan contoh bagaimana dia membangun keluarga. Ibrahim itu para jamaah sekalian, justru istri kedua yang punya anak dulu namanya Ismail. Turun ke bawah yang banyak nabi dan rasul sampai Nabi Muhammad. Istri kedua punya anak belakangan namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Ini nabi dan rasul pada Bani Israel sampai Nabi Isa. Tidak ada cacat dalam keluarga Ibrahim, makanya disebut wa ala Ibrahim. Yang kedua Imran. Imran ini bukan nabi, bukan rasul. Kenapa disebut oleh Allah? Supaya sampai enggak memberontak. Artinya enggak menyalahkan. Ya nabi bisa, lakukan bukan nabi, bukan rasul. Supaya tidak begitu, Allah mengangkat seorang Imran, manusia biasa, punya istri namanya Hana, solihahnya setengah mati. Ketika mengandung dia berdoa, ya Allah, jaga bayi yang mau lahir ini nanti, kalau lahir jadikan anak yang berbakti di Baitul Maqdis, itu masjid. Adakah ibu-ibu di tempat ini ketika mengandung sudah berazam agar anaknya nanti berbakti di masjid ini? Itu luar biasa kan? Tetapi harapan anak laki-laki itu tidak dipenuhi, justru lahir Maryam perempuan. Tapi Maryam ini wanita yang suci sejak kecil. Karena Hana ini adik kandung Nabi Zakaria, maka sejak kecil Maryam dititipkan kepada Zakaria untuk mendapatkan pendidikannya. Ini bukan sekedar kisah para jamaah sekalian, itu maknanya hari ini anak kita, kalau Maryam dididik para nabi, kalau anak kita jangan jauh-jauh dari para ulama, maksudnya begitu. Sampai di situ dididik Maryam ini wanita yang suci, tidak pernah tersentuh lawan jenisnya. Ini juga pelajaran bagi kita yang punya anak perempuan, karena tidak pernah tersentuh lawan jenisnya, hidupnya selalu di mihrab, mensucikan diri sampai rezekinya dari surga. Itu didapati oleh Nabi Zakaria ketika mengantarkan makanan dibawa ke mihrabnya, ternyata sudah ada makanan. Maka dikonfirmasi, Nabi Zakaria tidak merasa memberi. Anna laki hadza, Maryam, dari mana makanan ini? Qalat Maryam menjawab, huwa min indillah, ini dari sisi Tuhan. Mayoritas Muslim menerjemahkan dari surga, jarang yang menerjemahkan tidak dari surga. Maka apa pelajarannya? Para jamaah sekalian, wanita seorang anak yang kesuciannya sekelas Maryam, rezekinya dari surga. Wanita anak-anak kita yang solihah, yang suci, yang tidak pernah tersentuh
pada zaman ini tidak pernah tersentuh lawan jenisnya, itu memang tidak sampai pada level rezekinya dari surga, tapi anak kita itu menimbulkan keberkahan bagi keluarga kita. Sehingga anak yang soleh itu kebutuhan hidup kita. Understand? Artinya begini para jamaah, kita ini melakukan mujahadah mensucikan keluarga kita, dan itu bagian kebutuhan kita. Jadi kalau bapak-bapak ini kehidupannya, pekerjaannya lancar, jabatannya naik terus, hidupnya penuh dengan kenikmatan, jangan dilihat. Jangan karena keberkahan istri kita, karena keberkahan anak kita yang soleh dan soleh. Yang ketiga, saya ini takut dengan yang sakar itu Pak ya. Aku ada masa pemulung ini. Saya suka kalau ceramah dengan duduk seperti ini. Di Surabaya ada 3 masjid yang duduk seperti ini dan buktinya sekarang. Mereka tema yang ditawarkan mensucikan masyarakat kita. Jadi masyarakat itu para jamaah sekalian bersih, itu berkah dari langit turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, yakti bakal dan turunake barokah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa'khadna bima kanu yaksibun. Akan tetapi kalau mereka berbalik mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mensucikan diri, maka kami kirim azab karena perbuatan mereka. Artinya apa? Masyarakat itu kita sucikan dengan apa? Dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Al-Imran 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dan seterusnya. Artinya begini, kita ini harus punya kepedulian masyarakat itu bersih suci. Artinya tidak ada noda, kalau ada tidak banyak, supaya barokah turun. Kalau maksiat itu berkembang, itu azab yang turun. Cepat-cepat saya kasih contoh, Bapak bisa buktikan nanti googling. Judulnya begini, Kampung Legetang Banjarnegara. Nanti muncul berita. Pada tahun 1955 di Kampung Legetang Banjarnegara, itu kampung yang kaya raya para jamaah sekalian, karena hasil pertaniannya luar biasa, menghasilkan sayur-mayur hampir mencukupi separuh kebutuhan kabupaten itu. Tetapi karena kekayaan itu, masyarakat Legetang, Kampung Legetang itu tiap hari nanggap tayung, tayung ludruk. Bersama dengan tayung ini ada miras, bersama dengan miras ada perjudian, dilengkapi dengan perzinahan. Itu tidak marak bertahun-tahun di Legetang. Suatu kali para jamaah sekalian, Legetang itu di sini. Ini ada 3 kampung, 1, 2, 3. Di sini baru ada lereng. Sekitar jam tarhim itu ada orang tua yang membunyikan tarhim di masjid itu jam 3 atau setengah 4 mendengar ledakan yang sangat keras. Ternyata pagi-pagi Kampung Legetang itu sudah terkubur, tidak satu pun hidup. Penduduk aslinya 600 orang. Ditambah orang-orang yang nggak pulang karena mabuk, karena pesta. Logikanya lereng gunung ini kalau longsor itu 3 kampung ini yang terkubur, tapi seakan-akan dicabut. Apa bahasa Indonesia dicabut? Seakan-akan gunung ini diambil kemudian diratakan di kampung ini. Sampai hari ini ada waktu gunya untuk memperingati tahun 55 itu. Saya sudah pernah ke sana. Itu di daerah lereng Gunung Dieng, dekat di situ arah Wonosobo, Banjarnegara itu. Udaranya dingin sekali. Artinya apa? Bahwa ayat tadi, barang siapa yang ingkar kepada Allah, mengotori dirinya, tidak takwa, tidak iman, tidak mensucikan diri, digunung oleh Allah itu. Itu bukti. Dan bukti-bukti di depan kita hari ini sambil lihat sekarang di NTT itu.
yang gubernurnya dengan penuh kesombongan mengatakan mau membuat pabrik miras dijual bebas. Miras itu diharapkan oleh Allah, menantang hukum Allah. Bahkan istrinya melakukan sosialisasi kemana-mana dengan begitu pomaknya. Hari ini nggak mampu menyelesaikan pabrik padang yang bergulung. Kenapa? Mereka memotong. Jadi kalau kita mensucikan berarti barokah. Kalau kita mengotori atau turun. Itu kalau kita tarik pada circle lingkaran terkecil pada keluarga kita. Kalau keluarga kita berbasis mensucikan diri, menjaga sholat, menjaga tilawah, tilawah puasa sunnah, kemudian sholat duha, seluruh keluarga komitmen pada itu insya Allah keluarga yang berkemakmuran. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluarga untuk menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Wastabir itu bersabar, tidak sekali bersabar dari wasbir. Kalau bersabar yang bertingkat-tingkat itu wastabir. Jadi kalau kita membangun keluarga berbasis sholat saja, Allah mengatakan la nas'aluka rizqan, aku tidak minta rezeki kepadamu. Tidak apa-apa. Allah tidak minta rezeki, Allah Maha Kuasa. Tetapi kenapa Allah menyebut kalimat itu? Karena Allah ingin meyakinkan nahnu narzuqka, aku yang memberi rezeki kepadamu. Jadi ada kaitan sholat berbasis keluarga yang komitmennya kuat itu dengan kemakmuran, ada kaitan. Ini perlu dicoba. Saya ini punya saudara dari istri juga ada, dari saya sendiri juga ada, yang hidupnya itu sengsara. Ya kami ini kan dianggap agak mampu ya bantu sedikit-sedikit dari biasa kan. Dan dua-duanya itu saya koreksi bertahun-tahun, sholatnya itu nggak sempurna. Yo, sholat subuh setengah 6, sholat asar maghrib, sholat isya subuh. Wih, kinten singgara. Ayatnya kan waktu ahlaka bis-sholat. Kemudian tak kandani yang banyak lain. Bantu yang bantu, terus kalau sampai muncul-muncul itu, nanya bantu, kamu enak ngomong. Rasanya hati kalau kata bantu sisa, tapi gak oleh nih. Abu Bakar pernah diingatkan gara-gara ada hadis istri wanita yang menyebarkan berita tentang Aisyah, kemudian tidak mau dipotong bantuan, mau ditutup. Abu Bakar tidak keluar. Di sini kalau saja. Tapi jengkel ada yang itu. Yang terakhir pada zaman saya, ini agak sensitif yang terakhir. Saya kemarin ceramah Gunung Sanjina beberapa waktu yang lalu dijaga polisi. Ini ada polisi. Kalau ada yang saya traktir di sini jenazahnya. Baik, apa yang dimaksud mensucikan kekuasaan? Ini saya sebut karena punya dampak terhadap kehidupan kita sekarang. Dalam teori ilmu politik Islam misalnya, literaturnya kalau mau dibaca Al-Ahkam, Al-Sultaniyah, Al-Mawardi itu, bahwa penguasa itu minimal menegakkan dua, menegakkan amanah, menegakkan keadilan. Kalau ada penguasa yang tidak amanah, mengelabui rakyat misalnya, tidak bisa menegakkan keadilan, yang satu berkerumun dibiarkan, yang satu ditangkap. Gak ada hujan, gak ada angin, orang diteroriskan. Artinya dia tidak menegakkan keadilan. Itu dalam bahasa literatur hukum itu disebut pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu ibarat api di tengah hutan. Kalau dibiarkan, ini api itu akan terbakar sabang sampai merah. Oleh karena itu, kalau kita mendapati pemimpin yang demikian itu harus kita sucikan. Pertama, dengan cara dinasihati, apa didatangi, apa dibisiki, yang penting kalimatnya nasihat. Bro, Anda ini sudah menyimpang dari undang-undang, kembalilah kepada jalan yang lurus. Enak kan ngomong gini? Kan enak. Kembalilah kepada jalan lurus. Anda melanggar undang-undang ini. Anda ternyata tidak bisa menegakkan keadilan. Ketok cetok welo-welo, Anda sedang tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah rakyat seluruh bangsa ini. Misalnya, kalau dia diam, tidak menjawab, juga tidak berubah,
berkembang, boleh dikritik baik lisan maupun tulisan. Maka ada tokoh namanya Rocky Gerung itu kan senantiasa mengkritik secara lisan, itu boleh dijamin oleh undang-undang, nggak ada salahnya itu. Atau dikritik dengan tulisan, asal tidak fitnah boleh, asal tidak hoax boleh. Dan kalau fitnah urusan hukum itu, maka hati-hati menyebar hoax. Jadi dikritik boleh. Makanya pemimpin sekecil apapun kalau dikritik, sampai kado yang mengkritik. Sampai mengkritik saya tak kado HP terbaru Samsung tahun 2025. Jangan sampai ketika dikritik kita malah. Nah, para jamaah sekalian dikritik kok nggak bisa. Maka kalau dalam bahasa politik itu boleh di impeachment supaya api ini tidak berkobar dari Sabang sampai Cukup. Anda ini sudah banyak yang Anda bakar separuh negeri ini. Sudah bangkrut total, Anda cukup sampai di sini. Atau kalau jalan yang bijaksana, ditunggu sampai masa jabatannya habis, kita bisa pilih lagi, kita pilih pemimpin yang lebih adil. Tapi sentek ini, di sekolah kabeh saya misalnya, bagaimana itu solusinya? Dari situlah para jamaah sekalian, kita ini harus penting untuk punya anak yang pikiran kita itu seperti bapaknya Muhammad Al-Fatih, baru lahir sudah berpikir ini nanti saya jadikan pemimpin masa depan. Nah sekarang itu krisis ya. Boleh calon ketua takmir ini uang ya. Foto kagel mari nom-nom. Sing tuwek-tuwek sampai jenggote putih dadi takmir. Sampai wis plus 250 moco sing diwacana sing dadi takmir itu mesti gak pantes bro, mana anak muda bro, harus ada kaderisasi. Hari ini kaderisasi itu telat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini kita harus mampu dalam iktikaf kita itu muhasabah, memikirkan tentang masa depan Islam ini, juga memikirkan tentang dakwah, amal ma'ruf nahi munkar, pribadi kita bagaimana, keluarga kita bagaimana, masyarakat sekitar masjid bagaimana, kemudian mikir negara lagi di itu bagaimana, supaya di masa yang akan datang ini kehidupan kita semakin baik. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.